Setelah kemarin kita melihat Is yang menemukan seseorang di tengah hutan, cerita pun berlanjut dengan Is yang berhasil mengejar sosok tersebut dan barulah ia melihat dengan jelas siapa yang selama ini bersembunyi di hutan, yaitu seorang anak kecil, seorang anak perempuan yang mungkin berusia sekitar 10 tahun. Di mana anak itu tak mengatakan apapun, ia hanya menatap Is dengan ekspresi takut sekaligus defensif seperti makhluk yang sudah terlalu lama hidup sendirian. Is pun mencoba berbicara dengan lembut, namun anak itu tidak menjawab. Ia tidak berbicara sama sekali hingga anak itu pun malah ngejerit. Yang karena tidak mengetahui namanya, untuk sementara kita akan memanggilnya If. Mendengar jeritan If, Is menyadari satu hal. If sangat ketakutan. Setiap kali Is mencoba mendekat, If langsung mundur perlahan beberapa langkah. Yang akhirnya Is pun berhenti memaksa dan dengan suara tenang ia berkata bahwa ia akan kembali ke mobilnya, dan jika If ingin ikut, ia dipersilahkan, dan jikalau tidak pun Is tidak akan memaksanya, ia hanya akan menunggu. Yang mana saat kembali ke mobilnya, Is melihat jika singa gunung yang sebelumnya ia tabrak tadi sudah tak ada lagi di dekat mobil. Entah bagaimana hewan itu berhasil, entahlah. Saat Is duduk di dalam mobil juga akan benar-benar pergi, tanpa diduga sosok If muncul lagi. Is membuka pintu mobil dan mempersilahkannya masuk. Ia bahkan menawarkan sebuah apel. If pun menerima apel itu dengan ragu-ragu hingga ketika akhirnya ia masuk ke mobil. If tak mau duduk di kursi depan, ia memilih duduk di kursi belakang untuk menjaga jarak. Is pun kemudian membawa If kembali ke San Lupo. Ketika mereka tiba, kehidupan di tempat tersebut sudah jauh berbeda dibanding tahun-tahun awal, di mana kini Is dan Emma tak hanya memiliki Heather si anak pertama, sebab kini Is dan Emma sudah memiliki anak kedua bernama Alex. Yang mungkin karena tak ada hiburan modern, membuat Is dan Emma menghabiskan banyak waktu dengan bercocok tanam dan membangun kehidupan yang lebih mandiri. Namun ada satu hal yang membuat Emma khawatir. If tidak berbicara, dan ketika Emma melihat tubuh If dengan lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Tubuh anak itu dipenuhi luka lama, luka yang tampaknya bukan berasal dari kecelakaan, melainkan dari seseorang. Namun If tetap diam, seolah kata-kata sudah lama hilang dari hidupnya. Memasuki tahun ke-6 setelah pandemi, ternyata di dalam rumah San Lupo kini tak lagi dihuni hanya oleh Is dan Emma beserta kedua anaknya. Mereka pun sudah memiliki anggota baru, yaitu seorang pria bernama George yang datang bersama istrinya Maureen. Keduanya bergabung beberapa waktu lalu dan kini menjadi bagian komunitas kecil tersebut. Good morning. Awalnya, If masih sangat waspada, namun ketika Maureen dengan lembut menyentuh tangannya, If melihat sesuatu. Di tangan Maureen terdapat bekas luka sundutan rokok yang seketika membuat If ketakutan, seolah luka itu sangat familiar bagi If. Maureen yang tidak mengatakan apapun dengan apa yang dilalui If, terus bersabar memberikan kasih sayang kepada If jika kini If datang ke tempat aman. Di mana seolah Maureen memahami rasa sakit itu, perlahan If mulai mempercayainya dan akhirnya If pun mau diajak masuk ke dalam rumah. Maureen kemudian menceritakan ketika ia pertama kali datang ke San Lupo, ia juga adalah seorang manusia asing dan ia menemukan tempat ini setelah berjalan jauh di jalanan kosong beberapa tahun lalu, yang kebetulan saat itu Maureen dan George melihat tulisan besar yang dibuat Emma. Tulisan itu pun yang menunjukkannya arah menuju San Lupo dan pada akhirnya bertemu dengan Is dan Emma yang memberikannya kehidupan baru. Sementara itu di tempat lain, Is dan George terlihat kembali ke hutan tempat Is menemukan If. Mereka mencoba mencari tahu apakah If tinggal bersama orang tuanya atau benar-benar sendirian. Dimana setelah keduanya berjalan cukup jauh menelusuri hutan, mereka menemukan sebuah kabin tua. Kabin itu terlihat terbengkalai dan di dalamnya mereka menemukan sesuatu yang membuat suasana menjadi jauh lebih gelap. Di mana di lantai dan di dinding kabin terdapat banyak gambar aneh, coretan anak-anak, namun gambarnya menyeramkan, yaitu penuh dengan simbol kekerasan. Is pun langsung merasa bahwa sesuatu yang buruk pernah terjadi di tempat ini. Namun mereka tak menemukan siapapun, yang pada akhirnya mereka pun kembali ke San Lupo.
Di rumah, Maureen sedang memeriksa tas kecil milik Eve. Di dalamnya terdapat sebuah buku gambar yang dipenuhi gambar anak kecil yang tampak mengalami trauma mendalam. Di mana di antara buku itu Maureen juga menemukan selembar surat yang tak lama kemudian Eve selesai mandi dan diberi pakaian bersih. Ketika Maureen membaca nama yang tertulis di buku itu, akhirnya dirinya mengetahui sesuatu. Nama asli Eve adalah Evie. Lalu ia membaca surat yang ditemukan di tas Evie. Surat itu ditulis oleh ibu Evie, ditunjukkan kepada siapapun yang mungkin menemukan anaknya. Dalam surat itu, ibunya menjelaskan bahwa ayah Evie sering melakukan kekerasan terhadap mereka. Evie telah mengalami begitu banyak penderitaan hingga akhirnya ia berhenti berbicara. Yang mana ketika pandemi datang, kedua orang tuanya akhirnya meninggal dan Evie tersisa sendirian, bertahan hidup di dunia yang sudah hancur di usia yang masih sangat belia. Setelah membaca surat itu, keputusan mereka menjadi jelas. Terlebih Maureen yang meminta jika Evie harus tinggal di San Lupo bersama mereka untuk bisa merasakan bahagia dan menghilangkan traumanya. Singkatnya, waktu pun kembali berlalu. Emma akhirnya melahirkan anak ketiganya, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Joy. Kini di San Lupo ada 4 anak, Evie, Heather, Alex, dan Joy. Komunitas kecil yang dulu hanya ditinggali Is, kini perlahan sudah berkembang. Namun cerita tidak berhenti di sana, di mana beberapa tahun kemudian, saat tahun memasuki tahun ke-7 setelah pandemi, suatu hari saat Is dan yang lainnya sedang bersantai, sebuah alarm yang merupakan tanda bahaya tiba-tiba berbunyi. Suara itu membuat Is langsung panik karena ini pertama kalinya sistem peringatan mereka aktif. Is, Emma, dan George segera menuju hutan tempat sensor itu berbunyi. Mereka khawatir sesuatu yang buruk telah datang dan saat mereka sampai di lokasi, Emma langsung mengangkat senapannya. Di depannya berdiri seorang perempuan asing. Perempuan itu juga mengarahkan senapannya ke arah Emma. Ketegangan langsung terasa. Is kemudian muncul dan ikut mengarahkan pistolnya. Hingga beberapa detik kemudian 2 orang lain muncul dari belakang si perempuan asing yang membuat ketegangan semakin menjadi. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang seketika langsung meredakan ketegangan. Sebab semua orang akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang berniat menyerang satu sama lain. Si perempuan asing pun memperkenalkan namanya bernama Molly. Sementara 2 orang di belakangnya adalah pasangan suami istri, yaitu Ezra dan juga Jin. Dan si anak kecil adalah anak mereka bernama Ralph yang usianya hampir sama dengan Heather. Walaupun begitu, Is tetap waspada terhadap mereka, namun akhirnya mereka diizinkan memasuki San Lupo. We only stopped here because we saw the sign. Maureen langsung bertanya sesuatu yang penting, apakah mereka datang untuk Evie? Namun Ezra menggelengkan kepala, mereka bahkan tak mengenali Evie. Mereka menemukan San Lupo dengan cara yang sama seperti Maureen dan juga George dulu, yaitu melalui tulisan Emma di jalan, di mana setelah berbicara panjang lebar mengenai latar belakang mereka, ternyata Jin dulunya adalah seorang musisi terkenal. Emma yang melihat ada tanda-tanda niat buruk, ingin mereka tinggal di San Lupo, namun Is masih ragu. Ia tak mempercayai mereka. Emma pun kemudian mengingatkan sesuatu. Dulu, Is juga tidak mempercayai Maureen dan George, namun sekarang mereka justru menjadi orang yang sangat membantu. Emma juga melihat potensi lain. Terlebih lagi Molly adalah seorang dokter yang tentu sangat diperlukan dalam komunitas kecil mereka. Dan Heather akhirnya akan memiliki teman seusianya. Keesokan harinya, Is mengajak semua orang dewasa kecuali Emma untuk melakukan looting atau mencari bahan-bahan persediaan. Target utama mereka adalah makanan juga deterjen. Molly sempat meminta izin untuk mencari obat-obatan, namun Is menolak sebab menurutnya semua apotek sudah lama kosong dan tak tahu bahaya apakah yang ada di sana serta mereka tak boleh membuang waktu. Di mana setibanya di tempat looting, mereka pun berpencar menjadi 3 kelompok. Is bersama Ezra, Jin seharusnya bersama Molly, namun ternyata Molly diam-diam pergi ke rumah sakit melanggar instruksi Is. Singkatnya, ketika waktu looting selesai, semua orang mulai berkumpul kembali di mana Ezra terlihat menemukan sebuah gitar dan memberikannya kepada Jin. Dan kini satu-satunya orang yang belum kembali adalah Molly, yang tentu membuat Is dan yang lainnya khawatir. Hingga beberapa waktu kemudian, Molly akhirnya muncul. Ia datang terlambat namun membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu 1 karung besar berisi obat-obatan. Both tenderness that Jorge and Maureen came with.
Malam itu mereka semua berkumpul di sekitar api unggun dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka memiliki seorang musisi, Jin, memainkan gitar dan bernyanyi. Juga suara musik pun kembali hidup di dunia yang hampir sunyi. Namun setelah semua orang tidur, Jin justru tetap terjaga. Ia minum sendirian sepanjang malam. Keesokan paginya, Molly menemukannya dalam kondisi buruk. Ternyata Jin sedang mengalami sesuatu yang berat. Ia terlambat datang bulan. Ia takut bahwa ia hamil lagi. Dan di dunia yang sudah runtuh ini, ia tak ingin menghadapi kehamilan. Itulah sebabnya ia minum sepanjang malam. Ia berharap tubuhnya mengalami keguguran. Namun Molly mencoba menenangkannya. Ia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari pun kembali berjalan dan perlahan Is mulai menyadari sesuatu. Ezra, Molly, dan Jin ternyata tak seburuk yang ia bayangkan. Apalagi dengan adanya mereka, suasana semakin hangat dan kebahagiaan semakin terasa dalam. Akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya, Is membuat keputusan penting. Ia mengizinkan mereka tinggal di San Lupo dan tanpa mereka sadari, komunitas kecil yang dulu hanya berisi 2 orang kini mulai berubah menjadi sebuah masyarakat baru di dunia yang telah kehilangan hampir seluruh umat manusia. Cerita pun kemudian melompat jauh ke depan. Kini kita berada di tahun ke-14 setelah pandemi. Hari ini adalah hari istimewa. Heather sedang merayakan ulang tahunnya. Perayaan sederhana itu dilakukan bersama orang-orang yang selama ini tumbuh bersama di San Lupo, termasuk Rev, anak Ezra dan Jin yang seusia dengannya. Namun di tengah suasana yang hangat itu, satu hal tetap tak berubah. Evie masih belum berbicara. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, trauma masa kecilnya masih terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Sementara itu anak bungsu Is yaitu Joy mulai menunjukkan sifat yang sangat mirip dengan ayahnya. Ia pendiam, penasaran dan sangat mencintai buku. Tempat favoritnya pun adalah perpustakaan kecil di San Lupo dan di sanalah ia sering menghabiskan waktu bersama Is membaca berbagai buku tua yang tersisa dari dunia lama. Namun hari itu suasana berubah sebab hujan turun sangat lebat dan yang lebih anehnya lagi, ini sudah hari ke-7 berturut-turut hujan tak pernah berhenti. Semua orang pun terpaksa tetap berada di dalam rumah karena badai yang terus datang. Hingga di tengah badai itu, Heather tiba-tiba menyadari sesuatu, yaitu laki si anjing tak ada di rumah. Is pun langsung keluar mencari yang karena badai sedang terjadi. Sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang dan di bawah batang pohon itu, Is menemukan laki yang sedang terluka. Sambil menggendong laki, Is menangis jadi-jadinya sebab teman pertama di dunia pandemi kini harus meninggalkannya. Singkat waktu kembali berjalan. Suatu hari saat Is sedang membuat sesuatu bersama George di taman rumah. Di sana Joy dan juga Evie sedang bermain. Hingga tiba-tiba Is melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan, yaitu seekor singa gunung dewasa. Di mana singa gunung tersebut langsung mencoba menyerang Joy dan juga Evie yang tanpa berpikir panjang. Is berlari sekencang-kencangnya untuk melindungi Joy dan Evie dengan mengorbankan tubuhnya. Melihat kejadian itu, Evie yang sebelumnya tak bisa berbicara, entah mengapa, langsung berteriak meminta tolong supaya yang lain bisa berdatangan. Di mana berkat teriakan Evie, Is bisa diselamatkan walaupun kini keadaannya sangat kritis. Molly yang merupakan satu-satunya dokter di komunitas tersebut segera memimpin usaha penyelamatan dengan melakukan operasi. Walaupun setelah melakukan sebisanya, Molly sendiri tak yakin Is bisa diselamatkan akibat luka yang sangat parah. Di mana Emma yang kita ketahui merupakan seorang pemburu terlatih, terlihat mupes keyang dengan mendatangi hutan untuk membuat perhitungan kepada singa gunung yang menyerang Is. Dan dengan penuh amarah, Emma pun berhasil menuntaskan rasa marahnya tersebut.
Sementara itu, selama beberapa hari kondisi Is sangat buruk. Namun perlahan berkat bantuan Molly, Is berhasil melewati masa kritis yang perlahan. Kondisinya pun berangsur membaik. Love you, love you, love you, love you. Come on. Not as important as teaching Heather how to set a trap. Cerita kemudian melompat lagi, kini kita berada di tahun ke-17 setelah pandemi. San Lupo sudah jauh berbeda dibanding dulu. Tempat itu kini lebih mirip benteng kecil, lengkap dengan menara pengawas. Anak-anak yang dulu masih kecil kini mulai tumbuh dewasa. Joy sering pergi memancing dan bahkan berhasil menangkap lobster. Dimana kini Heather pun mulai merasa penasaran dengan dunia di luar sana. Ia ingin melihat sejauh mana dunia masih memiliki kehidupan. Dimana setelah banyak diskusi, Heather dan Rev akhirnya berhasil membujuk orang tua mereka. Mereka akan meninggalkan San Lupo untuk sementara. Dan ini menjadi pertama kalinya seseorang benar-benar pergi dari San Lupo. Namun pada saat yang sama masalah baru muncul, yaitu kekeringan. Kebun mereka pun mulai mengering. Air yang selama ini mereka gunakan akhirnya berhenti mengalir. Is, Heather dan Joy pergi memeriksa bendungan yang menjadi sumber air mereka. Dan ketika mereka tiba di sana, pemandangan yang mereka lihat cukup buruk. Banyak pipa sudah berkarat juga hancur. Dan bendungan itu perlahan rusak karena tak pernah dirawat selama bertahun-tahun. Artinya mereka tak bisa lagi bergantung pada sumber air tersebut. Namun saat mereka berada di sana, Is melihat sesuatu yang membuatnya waspada, yaitu seseorang. Dan sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu orang baru, Is segera kembali ke San Lupo. Tak lama kemudian, orang yang ia lihat tadi akhirnya mengikuti mereka. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Charlie. Juga di sampingnya ada kekasihnya yaitu Perry. Charlie mengatakan bahwa ia tahu San Lupo sedang mengalami kekeringan dan ia bisa membantu sebab ia memiliki alat untuk membuat sumur. Dan sebagai imbalannya ia hanya meminta makanan, juga tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Emma yang lebih mudah percaya kemudian menjemput mereka semua. Dan Charlie mengatakan pengeboran sumur hanya membutuhkan 3 hari. Is akhirnya menyetujui perjanjian itu. Dimana setelah 3 hari berikutnya Charlie mulai mengebor tanah. You made that look easy. Oh, yes, sir. Sambil menunggu, Is dan Charlie pun pergi berburu dan ketika mereka menemukan rusa di hutan, Charlie tiba-tiba menembaknya tanpa peringatan tepat di belakang Is. Malam itu, rusa menjadi makan malam mereka. Namun Is mulai semakin tidak menyukai Charlie. Saat malam semakin larut, hanya Is dan Charlie yang masih duduk di dekat api unggun. Charlie mengatakan sesuatu yang membuat Is semakin gelisah. Menurut Charlie, dunia ini sekarang hanya terdiri dari orang kuat dan orang lemah. Dan orang kuat berhak mengambil semua yang ia inginkan. Tentu saja pernyataan Charlie membuat Is semakin tak nyaman. Hari ketiga pun akhirnya tiba. Sesuai janjinya, Charlie berhasil menemukan sumber air di San Lupo yang membuat semua orang tersenyum bahagia karena masalah kekeringan akhirnya terselesaikan. Namun meskipun Charlie membantu, Is tetap tak mempercayainya. Pada malam perayaan keberhasilan itu, Charlie terus memperhatikan Evie, yang mana hal itu dilihat oleh Is. Dan tentu saja Is tak menyukai tindakan Charlie. Dimana saat malam semakin larut, saat semua orang tertidur setelah pesta kecil, Is tak bisa tidur. Saat ia berjalan keluar rumah, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebab di depan kamar Evie berdiri seorang pria dari kelompok Charlie, yaitu Silas. Beberapa saat kemudian Charlie keluar dari kamar Evie. Is langsung masuk ke dalam kamar dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Evie baru saja diperkaus, yang membuat kemarahan Is tak bisa ditahan lagi. Ia segera memanggil semua orang, di mana awalnya banyak yang tak percaya Charlie bisa melakukan hal itu. Namun Molly kemudian memeriksa Evie dan ia pun mengonfirmasi semuanya. Tentu saja Maureen yang sangat menyayangi Evie seperti anaknya sendiri sangat marah dan menuntut keadilan supaya Charlie dihukum. Namun tentu saja mempateni manusia bukanlah keputusan yang mudah, apalagi orang seperti Charlie.
Charlie, di mana mereka pun akhirnya melakukan voting dan setelah perdebatan panjang, semua orang akhirnya setuju yaitu Charlie harus dipateni dan orang yang akan melakukannya adalah Is. Is pun kemudian menemui Charlie di van tempat ia tidur. Ia meminta Charlie pergi, namun Charlie malah menghina Emma dan menantang Is karena Charlie mengira Is tak cukup kuat untuk bisa mempateninya. Akan tetapi walaupun Is terlihat lemah, namun Is bisa menjadi orang yang benar-benar berbeda demi kelompoknya di mana tanpa diduga. Dengan palu geologi yang selama ini selalu dibawa sejak awal cerita, Is berhasil menghabak Charlie sampai Charlie innalillahi. Pada esok harinya mereka memberitahukan hal itu kepada teman-teman Charlie yang lain, termasuk Perry yang merupakan istri Charlie, mengenai apa yang sebenarnya terjadi, serta memberikan pilihan kepada Perry untuk tetap tinggal atau pergi. Begitu juga anggota lain dari kelompok Charlie. Namun khusus untuk Silas yang bersama melakukan pemerkosaan bersama Charlie kepada Evie, tak ada ampun. Di mana Silas diberi pilihan mendiskon umurnya sendiri atau pergi meninggalkan San Lupo. Dan karena itu Silas pun akhirnya terpaksa pergi dari sana. Fucking cowards. Setelah itu kehidupan pun kembali tenang dan cerita kemudian melompat ke tahun 20 setelah pandemi. San Lupo kini jauh lebih besar. Joy tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ia suka membuat berbagai alat, di mana suatu hari ia bahkan menunjukkan sebuah mesin terbang sederhana yang ia rancang sendiri. On solar power alone. Mereka mengadakan pesta kecil untuk Joy, namun malam itu Joy tiba-tiba demam tinggi. Awalnya Is mengira itu hanya demam biasa, namun tengah malam Joy datang ke kamar orang tuanya lalu pingsan. Ketika Molly memeriksa pasien lain yang juga sakit, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Penyakit ini adalah virus yang dulu memusnahkan 99,9% manusia di dunia, dan orang-orang yang selamat dari pandemi dulu memiliki imunitas. Namun anak-anak yang lahir setelah pandemi belum tentu memiliki kekebalan tersebut. I won't ever want to walk again. I love you. Waktu pun berlalu, sebagian orang sembuh, namun sebagian lainnya tidak. Di saat yang sama, Heather akhirnya kembali ke San Lupo setelah 3 tahun pergi. Namun ia kembali sendirian sebab Rev tidak bersamanya. Is yang putus asa memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia melewati barikade jembatan yang dulu menutup jalan ke dunia luar. Dengan sepeda, ia pun pergi mencari obat. Ia bahkan masuk ke rumah sakit kosong dan berdoa di chapel, sesuatu yang jarang ia lakukan karena ia bukan orang yang religius. Take me instead of my son. Why are we here? Sementara itu di San Lupo, Heather kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanannya, di mana setelah meninggalkan San Lupo, ia dan Rev menjelajahi banyak kota kosong, dan di berbagai tempat yang mereka datangi, mereka menemukan tanda panah dan angka misterius. Namun tanda itu tak pernah benar-benar mengarah kemanapun, hingga suatu hari saat keduanya sedang berkemah, tiba-tiba orang asing kemudian datang dan mencoba merebut persediaan mereka, dan orang itu adalah Silas, orang yang dulu diusir dari San Lupo. Rev pun mencoba melawan, namun Silas menuncerapnya dengan pisau. Di mana melihat kekasihnya terluka, Heather yang marah akhirnya berhasil mempateni Silas. Namun luka Rev yang terlalu parah pada akhirnya tak bisa diselamatkan, dan Heather menguburnya dengan tumpukan batu, lalu kembali sendirian ke San Lupo. It's okay. Beberapa waktu kemudian, Is kembali dari rumah sakit. Ia mencoba memberikan darahnya sendiri kepada Joy dengan harapan anaknya akan mendapatkan kekebalan. Namun semuanya sudah terlambat. Sebagian orang sembuh, sebagian meninggal, dan salah satu yang meninggal adalah Joy. Kehilangan itu tentu menghancurkan Is sebab Joy adalah anak yang paling mirip dengannya. Namun Emma akhirnya menegur Is. Ia mengatakan Joy bukan satu-satunya anak mereka. Is masih memiliki Heather dan Alex. Perkataan itu pun akhirnya menyadarkan Is jika dirinya tak bisa terus merenungi kepergian Joy dan secepatnya harus melanjutkan hidup. Singkatnya, setahun kemudian, tahun ke-21 setelah pandemi,
Is mulai membersihkan barang-barang milik Joy. Di sana ia menemukan sesuatu, banyak blueprint yang dibuat oleh Joy. Salah satunya adalah rencana untuk membuat radio. Joy ingin mencoba menghubungi manusia lain yang mungkin masih hidup. Di mana melihat itu, Is pun memutuskan mewujudkan keinginan anaknya. Ia membangun radio itu. Berhari-hari ia mencoba berbagai frekuensi, namun tak pernah ada jawaban. Hingga suatu hari Heather teringat sesuatu, yaitu angka yang dulu sering dilihat di kota-kota kosong. Is langsung menyadari itu mungkin frekuensi radio. Ia pun mencoba frekuensi itu berulang kali dan akhirnya seseorang menjawab. Ternyata memang ada komunitas manusia lain. Mereka tinggal tidak terlalu jauh, kurang dari 100 mil dari San Lupo. Mereka hidup di dekat pantai sebagai nelayan, yang tentu saja hal itu membuat semua orang begitu sangat gembira karena ternyata bukan mereka saja yang masih selamat. Will you come to us, or shall we? Hingga cerita kemudian melompat jauh ke masa depan. Is kini sudah sangat tua. Di suatu hari yang tenang, ia memberikan palu geologi miliknya kepada cucunya, anak dari Heather. Palu yang sama yang ia bawa sejak hari pertama dunia berubah. Simbol perjalanan panjangnya juga simbol bahwa kini waktunya sudah selesai. Dan kini San Lupo akhirnya bergabung dengan komunitas baru yang mereka temukan. Di mana setelah semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas. Meskipun dunia pernah hampir kehilangan seluruh umat manusia, manusia tetap bertahan. Tamat. Terima kasih sudah menonton semua ceritanya. Dikarenakan Aabray sudah terlalu banyak ngabacot ria dari awal tadi, Aabray akhiri videonya sampai di sini dan bye.